Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabatku di mana saja berada. Selamat sore bagi sahabat-sahabatku yang ada di wilayah Indonesia bagian barat dan bagian tengah, dan selamat malam bagi sahabat-sahabatku yang ada di wilayah Indonesia bagian timur termasuk Papua. Dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan atas puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah, izin serta ridhonya. Dan yang sahabat-sahabatku yang ada di wilayah bagian timur, selamat berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penanaman sawi. Adapun video ini saya buat dan saya tayangkan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabatku, sehingga saya ringkas, saya kumpulkan dan saya jadikan sebuah tautan video yang saya unggah untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan sahabat-sahabatku tentang penanaman sawi. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, pertanyaan yang pertama adalah dari sahabat-sahabatku yang 4 tahun silam telah bertanya tentang adanya kondisi sawi yang ia tanam, yang beliau tanam. Pade, mohon solusi dan arahannya. Saya menanam sawi itu masih umur sekitar 10 hari ataupun masih kecil lah, bisa dikatakan masih kecil. Itu mulai kena daunnya, itu mulai lubang-lubang kecil. Itu termasuk penyakit apa, terus bagaimana cara penanganannya. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan selalu mendapatkan kemudahan dan segala aktivitasnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sawi yang model seperti itu, daunnya lubang-lubang kecil, itu termasuk bukan penyakit asli dari tanaman sawi, balik lubang-lubang tersebut adalah serangan hama. Bentuk daripada hama tersebut adalah warnanya hitam kecil, kecilnya itu melebihi daripada lalat, tapi keras. Maksudnya itu struktur atau tekstur hama tersebut keras. Itu warnanya hitam, dan kalau ada gerakan ataupun ada orang lewat, itu langsung dia akan pergi, gitu. Cepat kembali lagi itu. Adapun cara penanganannya adalah digunakanlah sebuah pestisida yang sifatnya itu baunya menyengat, yang mempunyai aroma bau dari pestisida itu menyengat, sehingga hewan atau masuk serangga tersebut tidak akan mau atau enggan untuk datang ke tanaman kita seperti sawi itu tadi. Seperti kurakron itu baunya kan menyengat, ataupun seperti desis itu juga menyengat. Nah, itu bisa untuk digunakan selain untuk membunuh atau mengatasi hama tersebut, juga untuk menghindari agar hama itu tidak kembali kepada tanaman sawi kita. Itu cara penanganannya begitu.
Untuk yang kedua, ada pertanyaan lagi Pak D, saya itu orang masuk petani sayuran pemula. Lah, ada di tayangan Pak D itu nggak tuntas mulai dari tanam hingga panen pemotongan itu lah. Mohon untuk dijelaskan lewat video atau dibikinkan video yang runtut mulai dari tanam hingga sampai pemotongan atau panen. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Memang saya membuat itu terputus-putus. Maksudnya saya putus masalah tanam sendiri, nanti perawatan sendiri, terus masalah pemupukan sendiri, penyiraman sendiri, panen juga sendiri. Yang tujuannya untuk mempercepat proses dalam video tersebut nggak terlalu lama. Dan Pak D juga bisa sambil bekerja. Tapi kalau mulai awal hingga akhir kita buat, maka secara otomatis itu memerlukan waktu yang panjang dan Pak D hanya sebatas memikirkan video ini, video yang akan kita tayangkan nanti, yang akhirnya Pak D juga bisa dikatakan pekerjaan Pak D terbengkalai. Makanya saya potong-potong hal yang semacam itu agar sahabat-sahabatku sekalian juga melihatnya tidak jemu, sepotong-sepotong, dan kalaupun tidak kurang jelas ya cari informasi tentang video Pak D itu tadi, yang bagian tanam mana, yang bagian perawatan yang mana, yang bagian pemupukan mana, yang bagian panen mana, itu saja saran saya. Kalau untuk membuatkan sekaligus mulai tanam hingga panen, maka perlu proses, dan di situ untuk pengaturan waktu Pak D belum mampu. Ya insya Allah saya usahakan nantinya, setelah Pak D ini sudah sehat kembali, akan saya usahakan. Memang yang dulunya itu mau saya usahakan sudah mulai proses, akhirnya Pak D terkena halangan tidak bisa melanjutkan video itu tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, ada 2 pertanyaan sudah saya jawab dengan jelas dan gamblang. Mudah-mudahan atas jawaban dari Pak D bisa memuaskan, dan selamat berkarya, selamat dipraktekkan, semoga sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya tanya jawab lewat komentar ini, komentar dari video Pak D, setelah selesai tanya jawab hanya sebatas 2 jawaban, 2 daripada pertanyaan tersebut. Selanjutnya saya memberikan suatu motivasi dengan adanya sahabat-sahabatku sekalian, baik yang sudah profesional maupun yang pemula, semangat terus hingga mencapai titik apa yang kita inginkan, sehingga akan membuahkan sebuah hasil yang memuaskan, yang bisa menjadikan perjalanan hidup dan kehidupan kita menjadi selaras, damai, tentram, bahagia bersama keluarga dan sanak saudara. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat-sahabatku, dua pertanyaan sudah saya jawab dengan gamblang dan jelas. Kiranya apabila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun mimik yang saya sampaikan lewat video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya ibadah yang kita lakukan bisa menjadikan atau bisa merubah langkah-langkah kita ke depan, langkah yang lebih baik,
yang membuahkan jejak langkah kita menjadi jejak yang membawa berkah dan manfaat serta maslahah fitini wad dunya hatal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.